semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fedra Sandrina Manalu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kimia NPM 22130230668. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada 18 Agustus 2022. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Bapak Dekan FKIP memberitahu kalau pembelajaran online ada positif dan negatifnya. Di pembelajaran online bisa mendapat pengetahuan dengan mudah, tetapi dalam membentuk sikap itulah sangat susah. Salah satu dampak negatifnya juga yaitu learning loss, baik dari segi kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Pembelajaran di SD, SMP, dan SMA dengan di perguruan tinggi itu sangat berbeda. Pembedanya ada di aspek waktu, tempat, dan juga sikap. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Bapak Patuan Raja berpesan, dalam berkuliah harus ada hal-hal lain seperti berorganisasi. Organisasi adalah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Tidak hanya di lembaga kemahasiswaan, tapi bisa juga berkegiatan di luar kampus. Selanjutnya mengenai plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan pencurian atau sama saja artinya mengambil hak orang lain. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan plagiarisme? Kita harus mencatat, rajin menyimpulkan ketika dosen memberi materi, dan juga meresapi apa saja pendapat orang. Kita juga bisa menyiapkan dua file. Yang pertama ada file terbuka yang berisi materi yang kita catat, dan ada juga file tertutup yang berisi materi hasil dari pemikiran kita sendiri. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Riswandi MPD. Berkaitan dengan literasi era revolusi 4.0, kita harus siap dengan literasi baru. Ada literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Mahasiswa dan dosen juga harus mengikuti kompetensi inti yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Bapak Riswandi juga mengatakan kalau kita dalam berkuliah harus mempunyai tujuan, karena pada faktanya ada 40 juta pengangguran di Indonesia. Ini dikarenakan orang-orang yang terlalu teoritis, kemampuan komunikasi kurang baik, tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi, kita harus mulai berpikir bagaimana kita mengembangkan soft skill dalam diri kita. Dan yang terakhir, Pak Riswandi menjelaskan tentang SKS atau Sistem Kredit Semester. SKS sendiri yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tujuan SKS sendiri yaitu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dalam menyelesaikan studi dengan waktu yang singkat, dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuan. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Supriyadi MPD mengenai fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Gedung FKIP di Bandar Lampung merupakan kampus induk dengan fasilitas tempat parkir terpadu di BNI dan GSG, gedung dekanat, gedung A sampai gedung J, pusat kegiatan mahasiswa, dan juga sanggar tari dan musik. Di Panglima Polim juga terdapat kampus A, yang berisi tari, musik, dan juga panggung terbuka. Di Kota Metro juga merupakan kampus B. Yang terakhir, ada materi dari Dr. Rismawati Rini MPD mengenai tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Di kemahasiswaan sendiri terdapat pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan, administrasi kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, dan juga pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan juga alumni. Terdapat juga pelaksanaan Simkat Mawa, yaitu diantaranya pelatihan kepemimpinan mahasiswa, workshop gerakan anti korupsi, gerakan anti radikalisme, kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan, pendidikan bela negara, kampanye kampus sehat, kegiatan workshop gerakan anti penyalahgunaan nafsa, workshop pendidikan norma, etika, dan soft skill mahasiswa, dan juga diklat dan workshop kewirausahaan. Yang terakhir, Ibu Rismawati Rini menjelaskan tentang SKPI, atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. SKPI sendiri yaitu transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skill kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam SKP. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.